Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan penuh ujian. Setiap kita pasti diuji dengan kesenangan, kesedihan, bahkan kehilangan. Tapi tahukah kita, ada satu ujian yang disebut sebagai ujian paling berat yang akan menentukan siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Di video ini kita akan membahas ujian itu, bagaimana Al-Quran menggambarkannya, dan apa yang bisa kita lakukan agar tetap teguh saat ujian itu datang. Bersiaplah, karena ini bukan sekedar cerita, ini peringatan untuk hati kita. Beranikah kita mendengarkannya sampai akhir? Karena ini bukan sekedar cerita, ini peringatan untuk hati kita. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut berdakwah dan mendapatkan pahalanya. Ujian yang pertama adalah ujian kehilangan. Kehilangan adalah salah satu ujian terberat yang hampir semua manusia pernah rasakan dalam hidupnya. Kehilangan bukan hanya tentang hilangnya sesuatu yang terlipat oleh mata, tetapi juga hilangnya sesuatu yang melekat erat di hati. Ketika kita kehilangan orang tua, kita seperti kehilangan tempat berpulang, tempat berkeluh kesah, dan tempat menemukan doa yang paling tulus. Ketika kita kehilangan pasangan hidup, kita merasa separuh jiwa ikut pergi meninggalkan kita. Ketika kita kehilangan sahabat sejati, dunia terasa sepi meski banyak orang di sekitar kita. Ketika kita kehilangan anak, seakan cahaya hidup kita meredup dan tidak lagi sama. Kehilangan membuat kita sadar bahwa semua yang kita miliki sebenarnya hanyalah titipan dari Allah. Apa yang hari ini ada di genggaman kita bisa saja esok lenyap dan tanpa peringatan. Dan itulah yang membuat kehilangan menjadi ujian paling berat, karena ia datang tiba-tiba menghantam hati dan meruntuhkan pertahanan yang kita miliki. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kehilangan. Meski kita tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara, meski kita sadar bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah, tetap saja rasa kehilangan itu menimbulkan luka yang dalam. Kehilangan seringkali membuat seseorang terpuruk, membuat air mata tak terbendung, membuat hati terasa hampa, dan membuat semangat hidup seakan padam. Ada yang kehilangan arah karena kehilangan orang yang paling mereka cintai. Ada yang kehilangan semangat karena kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sandaran hidup. Ada pula yang kehilangan percaya karena dikhianati. Setiap bentuk kehilangan memiliki rasa sakitnya sendiri dan tidak ada satuun yang mudah untuk dijalani. Namun justru di balik kehilangan itulah kita diajarkan arti ketabahan, arti keasan, dan arti pasrah kepada Allah. Kehilangan memaksa kita untuk lebih dekat kepadanya, karena hanya Allah yang mampu mengobati luka hati yang begitu dalam. Manusia bisa menghibur, sahabat bisa menemani, keluarga bisa menguatkan, tetapi hanya Allah yang mampu memberi ketenangan sejati di tengah rasa kehilangan. Ketika kehilangan menghampiri, kita seringkali bertanya-tanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Mengapa Allah mengambil sesuatu yang begitu aku cintai? Mengapa doa-doaku tidak mampu mencegah kepergian ini? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar karena kita hanyalah manusia biasa yang penuh keterbatasan. Tetapi setelah air mata reda, setelah hati sedikit lebih tenang, barulah kita menyadari bahwa setiap kehilangan menyimpan pesan bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia telah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Entah itu dalam bentuk ketenangan batin, kebahagiaan yang belum kita duga, atau pahala yang besar di akhirat kelak. Kehilangan membuat kita belajar bahwa yang paling layak kita cintai hanyalah Allah. Karena Dialah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah mengecewakan kita, dan tidak akan pernah hilang dari sisi kita. Dalam ujian kehilangan kita juga belajar tentang arti menghargai. Selama ini kita sering lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang kita miliki. Kita sering lupa mengucapkan terima kasih pada orang tua. Kita sering lalai menyapa sahabat dengan tulus. Kita sering menunda untuk meminta maaf atau menunjukkan kasih sayang kepada orang yang kita sayangi. Sampai akhirnya kehilangan datang dan penyesalan pun menghantui. Kehilangan mengajarkan kita bahwa waktu begitu berharga. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu lagi besok dengan orang yang kita cintai. Karena itu jangan pernah menunda kebaikan, jangan pernah menunda kasih sayang. Jangan pernah menunda doa, sebab
bisa jadi kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Ujian kehilangan membuat hati kita lebih lembut, membuat kita lebih peka, membuat kita lebih menghargai setiap momen kecil yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Namun, meskipun kehilangan itu berat, kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Karena kesedihan yang terus dipelihara hanya akan melemahkan hati, melemahkan iman, dan melemahkan semangat hidup. Allah tidak ingin kita terpuruk. Allah ingin kita bangkit. Allah ingin kita belajar dari kehilangan itu. Dan Allah ingin kita semakin dekat kepadanya. Setiap kehilangan adalah jalan untuk mendewasakan diri, untuk membersihkan hati, dan untuk memperkuat ikatan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita ikhlas, maka kehilangan itu bukan lagi beban, melainkan jalan menuju ridha Allah, jalan menuju pahala, dan jalan menuju ketenangan sejati. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi tanpa kehilangan kita tidak akan pernah tahu rasanya memiliki dengan penuh syukur. Tanpa kehilangan kita tidak akan pernah belajar arti ketabahan. Tanpa kehilangan kita tidak akan pernah mendekat kepada Allah dengan sepenuh hati. Ujian kehilangan adalah cara Allah mengajarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat untuk bergantung, melainkan tempat untuk belajar melepas. Karena pada akhirnya kita pun akan meninggalkan semua yang kita cintai di dunia ini. Baik harta, jabatan, keluarga, atau bahkan tubuh kita sendiri. Semua akan kita tinggalkan dan kembali kepada Allah. Jadi ketika kehilangan datang, ingatlah bahwa itu hanyalah bagian dari perjalanan menuju pertemuan abadi dengan Allah. Dan di sanalah kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan yang lebih indah tanpa perpisahan, tanpa air mata, tanpa kehilangan. Ujian kedua, ujian kesabaran. Kesabaran adalah salah satu ujian terberat yang Allah berikan kepada hamba. Karena sabar bukan hanya sekedar menahan diri dari marah, tetapi juga menahan diri dari kecewa, dari putus asa, dari tergesa-gesa, dan dari segala hal yang membuat hati ingin segera menyerah. Kesabaran seringkali diuji dengan hal-hal kecil sehari-hari, seperti ketika kita menghadapi kemacetan di jalan, ketika pekerjaan menumpuk, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, hingga pada ujian yang besar, seperti menunggu doa yang tak kunjung terkabul, menunggu pasangan hidup, menunggu kesembuhan, atau menunggu pintu rezeki terbuka. Dalam setiap penantian itu, Allah sedang melihat seberapa kuat hati kita, seberapa yakin kita pada janjinya, dan seberapa dalam kepercayaan kita pada takdirnya. Banyak orang yang bisa sabar ketika mereka diberi nikmat. Tetapi kesabaran yang sesungguhnya terlihat ketika kita diuji dengan kehilangan, kesulitan, atau penantian yang panjang. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi sabar adalah tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap berdoa dengan tulus, tetap berprasangka baik meskipun hasil yang diinginkan belum juga terlihat. Ujian kesabaran ini ibarat sekolah kehidupan. Semakin tinggi tingkat ujian sabar yang kita hadapi, semakin tinggi pula derajat yang Allah siapkan untuk kita. Karena Allah berjanji bersama kesulitan ada kemudahan dan tidak ada kesabaran yang sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesabaran akan diganti Allah dengan kebahagiaan. Setiap rasa sakit yang kita tahan akan diganti dengan pahala yang besar. Dan setiap penantian yang kita jalani dengan ikhlas akan berbuah manis pada waktunya. Namun kesabaran seringkali terasa begitu berat karena kita hidup di dunia yang serba cepat. Dunia yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu harus instan, padahal dalam kehidupan nyata, segala sesuatu butuh proses, butuh waktu, dan butuh kesabaran. Tidak semua doa langsung terkabul. Tidak semua usaha langsung berhasil. Tidak semua luka langsung sembuh. Kesabaran mengajarkan kita untuk menerima bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling kuat. Bertahan. Sabar adalah seni bertahan, seni menenangkan hati, seni menjaga iman agar tidak goyah meskipun badai cobaan terus menghantam. Kesabaran juga melatih kita untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena banyak hal dalam hidup yang gagal bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena kita kurang sabar. Kita terburu-buru marah, terburu-buru menyerah, terburu-buru menilai buruk. Padahal jika sedikit saja kita lebih tenang, lebih sabar,
Mungkin masalah itu akan selesai dengan lebih baik. Kesabaran membuat hati kita lebih lapang, membuat pikiran kita lebih jernih, dan membuat jiwa kita lebih siap menerima apapun yang Allah takdirkan. Bahkan kesabaran bisa menjadi jalan bagi datangnya keajaiban. Karena seringkali pintu pertolongan Allah terbuka di detik terakhir ketika kita hampir menyerah tetapi kita memilih untuk sabar. Maka ujian kesabaran adalah ujian yang akan terus ada sepanjang hidup kita. Di rumah, di pekerjaan, dalam hubungan, dalam ibadah, dalam cita-cita. Semuanya butuh kesabaran, dan mereka yang mampu bersabar adalah mereka yang akan merasakan manisnya hidup. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena hati mereka mampu menerima dengan tenang setiap ketentuan Allah. Kesabaran memang pahit di awal, tetapi hasilnya selalu manis di akhir, karena sabar adalah kunci dari segala kebaikan. Sabar adalah cahaya yang menuntun kita dalam kegelapan. Sabar adalah pintu yang mengantarkan kita menuju ridha Allah. Ujian ketiga, ujian kegagalan. Kegagalan adalah sesuatu yang hampir semua orang takuti, tetapi sekaligus sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menemui kegagalan. Entah dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam cinta, atau dalam impian yang kita kejar. Kegagalan seringkali dianggap akhir dari segalanya. Padahal kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, termasuk kegagalan. Kegagalan bukanlah bukti bahwa kita tidak mampu, tetapi bukti bahwa kita sedang belajar. Bukti bahwa kita sedang ditempa untuk lebih kuat, dan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang Allah siapkan untuk kita. Banyak orang yang berhenti melangkah hanya karena mereka gagal sekali. Padahal jika mereka mencoba lagi, mungkin di percobaan berikutnya mereka akan berhasil. Kegagalan hanyalah sebuah jeda, sebuah kesempatan untuk mengevaluasi diri, untuk memperbaiki strategi, untuk mengasah kesabaran, dan untuk melatih keikhlasan. Setiap orang besar dalam sejarah selalu melalui jalan kegagalan. Mereka jatuh berkali-kali tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus bangkit, dan itulah yang membuat mereka berhasil. Kegagalan bukan musuh. Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita hal-hal yang tidak pernah kita pelajari ketika kita berhasil. Namun yang membuat kegagalan terasa berat adalah ketika hati kita tidak siap. Ketika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hasil. Ketika kita terlalu yakin bahwa usaha kita harus sesuai dengan keinginan kita. Padahal rencana Allah jauh lebih sempurna. Kegagalan bisa jadi adalah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Bisa jadi Allah ingin kita belajar lebih banyak. Bisa jadi Allah ingin kita menemukan jalan yang lebih baik. Kegagalan seringkali membawa kita ke arah yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi justru disitulah kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Menghadapi kegagalan bukanlah hal mudah, karena kegagalan sering membuat kita kehilangan semangat, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan arah. Ada orang yang setelah gagal memilih berhenti mencoba. Ada yang memilih menyalahkan orang lain. Ada yang memilih menyalahkan takdir. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah bangkit, berusaha lagi, memperbaiki diri, dan mempercayai bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Kegagalan hanya akan benar-benar menjadi kegagalan jika kita berhenti berusaha. Tetapi jika kita terus mencoba, maka kegagalan hanyalah sebuah batu loncatan menuju keberhasilan. Ujian kegagalan mengajarkan kita arti tawakal, bahwa kita hanya bisa berusaha. Sementara hasil adalah urusan Allah. Jika berhasil kita bersyukur, jika gagal kita bersabar. Dan itulah hakikat hidup seorang hamba, karena pada akhirnya yang Allah lihat bukanlah hasil melainkan usaha dan kesungguhan hati kita. Jadi jangan takut gagal, jangan malu gagal. Karena kegagalan hanyalah jalan lain yang Allah berikan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih baik. Kegagalan pintu menuju kekuatan, menuju kebijaksanaan, dan menuju kesuksesan yang lebih besar. Ujian keempat, ujian harta dan kekayaan. Banyak orang mengira bahwa ujian hanya datang dalam bentuk kesulitan. Padahal kenyataannya ujian juga datang dalam bentuk kelimpahan. Harta dan kekayaan bisa menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada kemiskinan. Karena ketika seseorang diberi banyak harta,
Ia diuji apakah ia akan bersyukur atau justru lupa diri, apakah ia akan berbagi atau justru kikir, apakah ia akan tetap rendah hati atau justru menjadi sombong. Ujian harta seringkali membuat seseorang lupa bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Padahal sekuat apapun kita menjaga harta, pada akhirnya harta itu akan kita tinggalkan, dan hanya amal yang akan menemani kita di akhirat. Harta bisa menjadi jalan menuju surga jika kita gunakan untuk kebaikan, seperti membantu orang miskin, membangun masjid, menolong yatim dan berbagi dengan sesama. Tetapi harta juga bisa menjadi jalan menuju neraka jika kita salah gunakan, seperti untuk kesombongan, kemewahan berlebihan, atau perbuatan yang melalaikan. Ujian harta memang tampak menyenangkan, tetapi sebenarnya sangat berat, karena banyak orang yang lulus dari ujian kesulitan, tetapi gagal dalam ujian kelimpahan. Ketika miskin mereka rajin berdoa, ketika susah mereka dekat dengan Allah, tetapi ketika kaya mereka lalai, mereka lupa bersyukur, dan mereka merasa seakan hidup ini sepenuhnya hasil jerih payah mereka sendiri. Ujian harta mengajarkan kita arti amanah, bahwa harta yang kita miliki bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga untuk ditunaikan haknya. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang yang membutuhkan, dan semua itu akan ditanya oleh Allah. Ujian harta juga mengajarkan kita arti kesederhanaan, bahwa kebahagiaan bukan berasal dari banyaknya harta, melainkan dari hati yang bersyukur. Berapa banyak orang yang kaya, tetapi hatinya gelisah, dan berapa banyak orang yang sederhana, tetapi hidupnya tenang. Karena kebahagiaan sejati bukan dari jumlah harta, tetapi dari keberkahan harta itu sendiri. Jangan pernah merasa bangga berlebihan dengan harta yang kita miliki, karena semua itu bisa Allah ambil kapan saja. Hari ini kita kaya, besok kita bisa miskin. Hari ini kita sehat, besok kita bisa sakit. Dan semua itu adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah sementara. Gunakanlah harta sebagai saruk mendekat kepada Allah, sebagai penghalang. Karena sejatinya harta bukan untuk kita kumpulkan, tetapi untuk kita manfaatkan dengan baik. Ujian harta adalah ujian hati. Apakah kita mampu menjaga hati tetap tawadu, tetap ikhlas, tetap bersyukur meskipun Allah limpahkan rezeki yang banyak kepada kita? Ujian kelima, ujian kesehatan dan sakit. Kesehatan adalah nikmat yang sering kali kita lupakan. Padahal tanpa kesehatan, semua hal dalam hidup menjadi terasa berat. Sakit adalah ujian yang sangat berat karena ia tidak hanya melemahkan tubuh, tetapi juga melemahkan semangat. Sakit membuat kita merasa tidak berdaya, membuat aktivitas terbatas, membuat pikiran kacau, bahkan kadang membuat hati rapuh. Tetapi sakit juga adalah tanda kasih sayang Allah, karena melalui sakit Allah menghapus dosa-dosa kita. Melalui sakit Allah membuat kita lebih rendah hati, dan melalui sakit Allah membuat kita lebih menghargai nikmat sehat. Banyak orang baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika mereka sakit. Padahal, setiap hari ketika kita bisa bangun, bisa berjalan, bisa bernafas tanpa alat bantu, itu semua adalah nikmat luar biasa. Ujian sakit mengajarkan kita untuk lebih banyak bersyukur, untuk lebih dekat kepada Allah, dan untuk lebih peduli kepada orang lain. Karena ketika kita sakit, kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita bisa lebih peka terhadap kesulitan sesama, dan kita bisa lebih lembut hatinya. Sakit bukan hanya tentang tubuh yang lemah, tetapi juga tentang kesabaran. Mampukah kita bersabar ketika rasa sakit menghantam? Mampukah kita tetap bersyukur meskipun tubuh terasa lemah? Mampukah kita tetap yakin bahwa sakit ini adalah jalan menuju pahala dan ampunan? Ujian sakit juga mengajarkan kita arti tawakal, bahwa sehebat apapun ilmu kedokteran, tetap Allah yang Maha Penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dengan izinnya. Sakit membuat kita sadar betapa lemahnya kita sebagai manusia, betapa kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, dan betapa kita harus selalu bergantung padanya. Meski sakit terasa berat, kita harus ingat bahwa sakit hanyalah sementara, dan di balik setiap rasa sakit ada kebaikan yang Allah siapkan. Jika kita ikhlas, jika kita sabar, maka sakit menjadi jalan penghapus dosa, menjadi jalan pengangkat derajat, dan menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Maka jangan jadikan sakit sebagai alasan untuk menyerah,
tetapi jadikan sakit sebagai alasan untuk semakin kuat, semakin sabar, dan semakin yakin pada janji Allah. Karena ujian sakit hanyalah salah satu bentuk cinta Allah kepada hamba. Ujian hati dan perasaan pusat dari segala kehidupan kita. Jika hati baik, maka seluruh hidup akan terasa baik. Tetapi jika hati rusak, maka seluruh hidup pun terasa kacau. Dan ujian hati adalah ujian yang paling berat sekaligus paling tersembunyi karena ia tidak bisa selalu dilihat orang lain. Hanya diri kita dan Allah yang tahu bagaimana kondisi hati kita sebenarnya. Ujian hati bisa hadir dalam berbagai bentuk, bisa berupa rasa kecewa yang mendalam karena dikhianati orang yang kita percaya. Bisa berupa sakit hati karena dikecewakan orang yang kita cintai. Bisa berupa luka batin karena diabaikan atau diremehkan. Dan semua rasa itu terkadang lebih menyakitkan daripada luka fisik. Karena luka hati tidak bisa dilihat, tidak bisa dibalut, dan tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Luka hati hanya bisa diobati dengan kesabaran, keikhlasan dan kedekatan kepada Allah. Namun ujian hati tidak hanya datang dari rasa sakit karena orang lain, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Hati kita sering diuji dengan rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa malas, bahkan rasa cinta dunia yang berlebihan. Semua itu adalah penyakit hati yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Karena penyakit hati bisa merusak iman, merusak amal dan merusak hubungan kita dengan sesama. Betapa banyak orang yang amalnya besar tetapi hatinya rusak karena iri. Banyak orang yang terlihat baik tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Itulah mengapa menjaga hati adalah ujian yang paling sulit. Karena hati mudah sekali berubah. Hati bisa lembut hari ini, tetapi keras besok. Hati bisa ikhlas hari ini, tetapi penuh amarah besok. Dan tidak ada yang bisa menjaga hati kita kecuali Allah. Maka doa yang paling sering diajarkan Rasulullah adalah doa agar hati kita tetap istiqamah. Ujian hati juga hadir ketika kita harus mengikhlaskan sesuatu yang sangat kita cintai. Ketika kita harus melepas seseorang yang kita sayangi, ketika kita harus menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Hati kita sering memberontak, menolak kenyataan, dan sulit menerima takdir. Padahal disitulah ujian sebenarnya. Mampukah kita tetap tenang meskipun hati terluka? Mampukah kita tetap ikhlas meskipun harapan pupus? Mampukah kita tetap yakin pada Allah meskipun jalan terasa gelap? Ujian hati mengajarkan kita arti keikhlasan yang sejati. Bahwa ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi ikhlas adalah menerima rasa sakit itu sambil tetap percaya pada rencana Allah. Ketika hati kita diuji, jangan biarkan perasaan menguasai segalanya. Jangan biarkan sakit hati berubah menjadi dendam. Jangan biarkan kekecewaan berubah menjadi kebencian. Jangan biarkan kesedihan berubah menjadi keputusasaan, karena semua itu hanya akan memperberat hidup kita. Allah ingin kita belajar untuk melepaskan, untuk memaafkan, untuk merelakan, dan untuk percaya bahwa setiap rasa sakit yang kita alami tidak akan sia-sia. Ujian hati adalah kesempatan untuk membersihkan jiwa, untuk mendidik diri agar lebih sabar, untuk melatih hati agar lebih kuat, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh tawakal. Karena pada akhirnya, hati yang bersih adalah kunci ketenangan hidup, dan hati yang kotor hanya akan membawa kegelisahan yang tak ada habisnya. Ujian iman. Iman adalah fondasi kehidupan seorang muslim. Tanpa iman, hidup kita kosong. Tanpa iman, hidup kita tidak punya arah. Dan ujian iman adalah ujian terbesar yang Allah berikan kepada hamba. Iman bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan di lisan, tapi iman adalah keyakinan yang tertanam yang dibuktikan dengan amal. Dan iman itu akan selalu diuji. Karena iman yang tidak diuji, tidak akan pernah terlihat sejauh mana kebenarannya. Ujian iman bisa datang melalui kesenangan, bisa datang melalui kesedihan, bisa datang melalui kelapangan, bisa datang melalui kesempitan, bisa datang melalui nikmat, bisa datang melalui musibah. Dan semua itu adalah cara Allah untuk menguji seberapa kuat keyakinan kita kepadanya. Ketika doa tidak terkabul, iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih baik atau justru kita berputus asa?
Ketika musibah datang bertubi-tubi, iman kita diuji. Apakah kita tetap yakin bahwa Allah bersama kita atau justru kita menyalahkan takdir? Ketika kita berada di tengah godaan dunia, iman kita diuji. Apakah kita tetap istiqamah dalam ketaatan atau justru tergoda oleh kenikmatan sementara? Ketika kita dihadapkan pada pilihan sulit, iman kita diuji. Apakah kita memilih yang halal meski berat atau memilih yang haram meski mudah? Semua itu adalah ujian iman yang tidak pernah berhenti selama kita hidup di dunia ini. Ujian iman juga hadir dalam bentuk bisikan keraguan kita, digoda untuk meragukan Allah. Pikiran kita dipenuhi pertanyaan, mengapa Allah melakukan ini? Mengapa hidup begitu berat? Mengapa doa tidak terkabul? Padahal ujian iman justru ada pada saat kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas, tetapi kita tetap percaya, tetap berdoa, tetap bersabar. Iman yang sejati bukanlah iman yang hanya ada ketika semua berjalan mudah, tetapi iman yang tetap kokoh meskipun semua terasa sulit. Iman sejati adalah iman yang tetap teguh meskipun badai cobaan menerpa dari segala arah. Allah mencintai hamba yang imannya kuat, karena iman yang kuat akan membuat hidup lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermakna. Ujian iman adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Karena tanpa ujian iman, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana cinta kita kepada Allah. Iman tanpa ujian bagaikan pohon tanpa akar, mudah tumbang ketika angin datang. Tetapi iman yang diuji akan tumbuh kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Ujian iman memang berat, tetapi di balik beratnya ujian iman, ada pahala yang sangat besar, ada kedudukan mulia di sisi Allah, dan ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Ujian-keujian terberat sesungguhnya. Jika kita renungkan semua ujian kehidupan, mulai dari kehilangan, kesabaran, kegagalan, harta, kesehatan, hati hingga iman, kita akan sadar bahwa semua itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh dengan warna. Tetapi di antara semua ujian itu, ada satu ujian yang paling berat, yaitu ujian untuk tetap istiqamah di jalan Allah. Ujian untuk tetap menjaga iman di tengah dunia yang penuh fitnah. Ujian untuk tetap taat meskipun godaan begitu besar. Ujian untuk tetap ikhlas meskipun hati sering terluka. Ujian untuk tetap bersabar meskipun cobaan datang silih berganti. Ujian istiqamah adalah ujian terberat, karena ia bukan hanya datang sekali, tetapi datang setiap hari, setiap saat, dalam setiap langkah kita. Ujian terberat bukanlah kehilangan orang yang kita cintai, bukan sakit yang melemahkan tubuh, bukan kegagalan yang menjatuhkan semangat, bukan kemiskinan yang membuat hidup sulit, tetapi ujian terberat adalah ketika kita sendirian, ketika tidak ada yang melihat, ketika hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan, apakah kita tetap taat atau justru tergoda. Ujian terberat adalah menjaga hati agar tetap bersih, menjaga niat agar tetap lurus, menjaga iman agar tetap kuat. Meskipun dunia menawarkan 1000 kenikmatan yang bisa melalaikan, ujian terberat adalah ujian keikhlasan. Mampukah kita beramal hanya untuk Allah, bukan untuk pujian manusia? Ujian terberat adalah ujian kesabaran. Mampukah kita tetap yakin pada janji Allah meskipun doa-doa kita belum terkabur? Ujian terberat adalah ujian iman. Mampukah kita tetap percaya pada Allah meskipun musibah datang tanpa henti? Semua ujian dunia akan berakhir, semua rasa sakit akan hilang. Semua kehilangan akan terganti. Semua kesulitan akan menemukan jalan keluar. Tetapi ujian istiqamah akan terus ada hingga nafas terakhir. Karena pada akhirnya, yang Allah lihat bukan seberapa banyak kita berhasil di dunia, tetapi seberapa kuat kita menjaga iman hingga akhir hidup kita. Ujian terberat adalah bagaimana kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan iman yang terjaga, dengan amal yang ikhlas. Itulah ujian yang menentukan akhir perjalanan kita. Maka jangan pernah menyerah ketika diuji. Jangan pernah putus asa ketika terjatuh. Jangan pernah hilang harapan ketika merasa sendirian, karena Allah selalu bersama kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah selalu memberi kekuatan kepada hamba yang mau bersabar dan bertawakal. Ingatlah, ujian terberat bukanlah untuk melemahkan kita, melainkan untuk menguatkan kita. Bukan untuk menjauhkan kita dari Allah, melainkan untuk mendekatkan kita kepadanya. Karena hidup ini hanyalah sementara.
Semua ujian yang kita hadapi hanyalah jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Maka kuatkan hati, sabarkan jiwa, bersihkan niat, dan percayalah pada janji Allah. Karena siapapun yang mampu melewati ujian terberat ini dengan iman dan kesabaran, maka surga adalah balasan yang Allah janjikan. Saudaraku, ujian adalah tanda cinta Allah. Semakin kita sabar dan mendekat kepadanya, semakin besar pahala yang disiapkan. Semoga kita termasuk orang yang lulus dalam ujian terberat ini.